Rektor Unsurya selaku pembina acara tiba di tempat acara. Hubungan Pendidikan dan BKKMB Unsurya tahun akademik 2024-2025. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Laporan akademik. Laporan akademik pada acara pembukaan pendidikan dan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma tahun akademik 2024-2025. Yang terhormat Rektor Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma Marskal Muda TNI Purnawirawan Soekarno SE MSI. Yang saya hormati Aspes Panglima TNI atau yang mewakili. Yang saya hormati Waspes Kasat Bidang Pembinaan Personil atau yang mewakili. Yang saya hormati Kadisdik AL atau yang mewakili. Yang saya hormati Kadisdik AU atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Senat Unsurya, Ketua BPH Unsurya, yang saya hormati Wakil Rektor 2, 3, yang saya hormati para kepala lembaga, para direktur, dekan, para kepala biro, para kaprodi, serta para mahasiswa, pasca sarjana, sarjana, dan diploma yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah rahmat-Nya pada hari ini, Senin, tanggal 23 September 2024. Kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara pembukaan pendidikan dan PKKMB Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma tahun akademik 2024-2025. Izinkan saya selaku Wakil Rektor 1 Unsurya menyampaikan laporan akademik sebagai berikut. 1. Nama kegiatan pembukaan pendidikan dan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma tahun akademik 2024-2025. 2. Waktu pelaksanaan Senin 23 September 2024 pukul 13.25 sampai dengan selesai.
3. Tempat kegiatan Aula Hercules Kampus A Unsuria, Jakarta. 4. Penyelenggara Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma terakreditasi BAN PT baik sekali. 5. Deskripsi kegiatan. Pembukaan pendidikan dan PKKMB adalah serangkaian kegiatan program resmi yang dilaksanakan sebagai awal dimulainya program pendidikan. 6. Dasar kegiatan. A. Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. B. Surat Perintah Panglima TNI nomor Sprint 16118 Romawi 2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang pelaksanaan pendidikan S1 S2 pakai program Mabes TNI tahun anggaran 2024. C. Surat Perintah Rektor Unsuria nomor Sprint Unsuria 698 Romawi 2024 tentang acara pembukaan pendidikan dan PKKMB Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma tahun akademik 2024-2025. D. Program kerja dan anggaran Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma tahun akademik 2024-2025. 7. Tujuan kegiatan. Tujuan diselenggarakannya acara pembukaan pendidikan dan PKKMB Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma tahun akademik 2024-2025 yaitu sebagai penanda dimulainya proses pembelajaran serta pengenalan dan adaptasi mahasiswa baru untuk melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang mandiri. 8. Peserta kegiatan. A. Jumlah peserta. Dilaporkan kesiapan pembukaan pendidikan dan PKKMB Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma tahun akademik 2024-2025 sebanyak 648 orang mahasiswa baru secara hybrid. 202 orang mahasiswa yang hadir secara offline di Aula Hercules Kampus A terdiri dari 1. Beasiswa Mabes TNI 108 mahasiswa, 60 mahasiswa Prodi Magister Manajemen, 18 mahasiswa Prodi Magister Hukum, dan 30 mahasiswa S1 Manajemen. 2. D3 Keperawatan, 32 mahasiswa, 23 mahasiswa beasiswa Mabes TNI AU, ditambah 9 mahasiswa reguler. 3. S1 Keperawatan, 32 mahasiswa reguler. 4. D3 Teknik Aeronautika atau AMTO, 30 mahasiswa, terdiri dari 24 mahasiswa beasiswa Pemprov Kaltim, ditambah 6 mahasiswa reguler. 446 mahasiswa yang hadir secara online terdiri dari 1. Beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP dari Dikti sebanyak 32 orang mahasiswa. 2. Mahasiswa reguler pagi dan sore sebanyak 414 mahasiswa. B. Tenaga pendidik dan kependidikan berjumlah 360 orang terdiri dari 1. Dosen tetap 128 orang, 2. Dosen tidak tetap 59 orang, 3. Tenaga kependidikan 173 orang. C. Kampus yang digunakan adalah Kampus A, Kampus B, Kampus C, dan Kampus D. 9. Kurikulum pendidikan. A. Perkuliahan dilakukan dengan satuan kredit semester atau SKS sebagai cara untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban tugas tenaga pengajar, dan beban penyelenggaraan program. B. Beban dan lama pendidikan. Seluruh program studi telah ditentukan berdasarkan strata, adapun strata 2, 4 semester, strata 1, 8 semester, dan diploma 3, 6 semester. C. Kegiatan perkuliahan per semester didesain 70% teori dan 30% praktek. Bagi mahasiswa S2 dan S1, bagi mahasiswa D3 didesain 30% terdiri dari 30% teori dan 70% praktek yang telah disesuaikan dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. 10. Dukungan kegiatan. Anggaran pendidikan menggunakan anggaran program kerja dan anggaran unsuria tahun akademik 2024-2025.
11 penutup. Demikian laporan akademik ini disampaikan dan program pendidikan tahun akademik 2024-2025 telah siap dilaksanakan. Selanjutnya, mohon Bapak Rektor Unsurya selaku pembina acara berkenan untuk membuka pendidikan dan PKKMB secara resmi. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Pemakaian jas alma mater. Terima kasih bagi tempat. Baik Pak, pada pembina acara penguatan gerak, gerak, di kanan gerak, masuk mana? Gerak, ini, Sambutan pembina acara dilanjutkan pernyataan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat siang. Yang saya hormati Aspes Panglima TNI atau yang wakili Ketua BPH, yang saya hormati Ketua Senat Unsurya, Bapak Profesor Dr. Dirwan MSc, yang saya hormati perwakilan dari Mabes AU, Mabes AL, yang saya hormati para wakil rektor, wakil rektor 1, 2, dan 3, para kepala lembaga, yang saya hormati para dekan, kepala biro, para kaprodi,
serta para mahasiswa-mahasiswi pasca sarjana, sarjana dan diploma unsur kuliah yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan ridhonya kita masih diberikan kesempatan, ruang dan waktu untuk melaksanakan acara pembukaan pendidikan dan PKKMB tahun akademik 2024-2025 dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa baru yang telah diterima sebagai mahasiswa pasca sarjana, sarjana dan diploma, baik yang offline maupun yang online di Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma. Dalam kegiatan pembukaan pendidikan program pasca sarjana, sarjana dan diploma Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma yang sebanyak 638 mahasiswa yang terdiri dari program pasca sarjana, program sarjana dan program diploma. Hal ini merupakan langkah awal dalam perjalanan membangun kompetensi dan karakter sebagai calon pemimpin masa depan untuk investasi SDM dalam membangun Indonesia maju. Para mahasiswa semuanya adalah generasi penerus yang akan mewarnai masa depan bangsa kita dengan kecerdasan dan ketangguhan dan dedikasi untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih kuat. Kita ketahui bahwa kompetensi ini adalah bagian dari pembinaan SDM yang mana dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2023, saya ulangi nomor 20 tahun 2023, yang mana jabatan-jabatan di kementerian lembaga ini bisa diisi oleh baik TNI maupun Polri. Tentunya ini mengarah kepada world class birokrasi. Ingat, ini world class birokrasi. Sehingga apa yang dituntut dari para pejabat nantinya adalah kompetensi. Di dalam pembinaan kompetensi ini tentunya tidak lepas dari manajemen talenta. Mungkin kita sadari untuk TNI Polri saat sekarang adalah manajemen talenta yang ada ini disiapkan untuk merit system, sehingga hitungan-hitungan dia untuk menempati jabatan merit system ini tentunya mereka harus melalui proses pendidikan, baik itu pendidikan umum maupun pendidikan pengembangan. Yang dulu kita terkenal dengan 532, sekarang sudah 433. Artinya bahwa pendidikan untuk ilmu pengetahuan ini sudah menjadi bagian dari peningkatan kompetensi. Berbeda dengan yang di sipil. Kalau di sipil, ya ASN, itu manajemen talenta dilakukan adalah untuk pembinaan kompetensi, sehingga mereka memiliki kompetensi untuk bisa menempati jabatan-jabatan baik itu fungsional maupun jabatan struktural, di mana kompetensi ini diakui oleh lembaga sertifikasi profesi. Ini yang perbedaan kita ya, dan tentunya ini nantinya akan mengarah ke sana karena undang-undang sudah memberikan keluasaan yang tujuannya jelas adalah untuk world class birokrasi. Nah, ini tentunya yang merupakan peluang yang tepat bagi para mahasiswa dari TNI untuk bisa memacu diri bagaimana meningkatkan kompetensi yang ada ini. Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma yang telah didirikan dengan tujuan ya, untuk menjadi universitas yang unggul dalam bidang kedirgantaraan. Para mahasiswa akan dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri guna mempersiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan di era digital, yaitu di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, yang mana tantangan-tantangan yang tentunya harus kita hadapi adalah sesuai dengan teorinya dari Robert ya, di mana situ ada beberapa tantangan yang harus kita siapkan
untuk menghadapi situasi-situasi perubahan-perubahan yang sangat cepat terhadap perkembangan global, ya, maupun perkembangan dari IT itu sendiri. Karena ini merupakan hal yang sangat penting di dalam para mahasiswa untuk selalu berpikir dan mengembangkan pikiran-pikiran. Dari pengembangan pikiranlah muncul inovasi dan kreativitas. Itu yang dituntut pendidikan ini. Kalau kita belajar melalui HP, itu sudah istilahnya mudah sekali. Kita mengenal dengan ChatGPT, kita mengenal dengan ChatSmith, kita mengenal dengan chatbot, ada ChatMimi, ya. Ada Cici, ada Daniel, ada siapa-siapa ini yang ada di dalam program AI. Tapi yang dituntut mahasiswa adalah untuk mengetahui bagaimana sih programnya ChatMimi misalnya, bagaimana sih programnya Cici, bagaimana sih programnya Daniel. Itu yang dituntut oleh mahasiswa untuk bagaimana mengikuti perkembangan yang ada di IT. Kita tidak bisa membatasi mahasiswa untuk bagaimana menggunakan ChatGPT di dalam tulisan. Tapi seorang dosen harus tahu, oh ini menggunakan ChatGPT, ini menggunakan chatbot, ini menggunakan ChatMimi misalnya. Karena di situ bagaimana untuk mengarahkan mahasiswa supaya mahasiswa tidak bisa istilahnya tidak dibiarkan untuk bagaimana terlena dengan ChatGPT misalnya. Terutama di dalam penggunaan algoritma. Kalau algoritma itu benar tidak masalah, tapi begitu algoritma yang dimasukkan dalam ChatGPT itu keliru, maka kita akan dapat pemahaman yang keliru dalam melaksanakan menggali ilmu pengetahuan dan teknologi. Para mahasiswa yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, pada kesempatan yang baik ini saya atas nama pimpinan Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Panglima TNI dalam hal ini yang diinisiasi oleh Aspes Panglima TNI dan pejabat dengan TNI, baik TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Darat, serta seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan yang telah berperan serta ikut berusaha bagaimana mengembangkan kecerdasan SDM serta membangun SDM anak bangsa ini untuk menimba ilmu di Unsurya di bawah naungan Yayasan Adi Upayani. Penghargaan yang sama juga saya sampaikan kepada seluruh jajaran fakultas, prodi, dosen pengajar, dan staf yang terlibat dalam program pendidikan di Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma, karena dengan tanpa dedikasi, integritas dari para sivitas akademika, ya, para staf, saya yakin program-program ini, kegiatan ini tidak bisa terlaksana dengan baik. Sehingga keberhasilan yang merupakan hasil dari kolaborasi dan komitmen bersama untuk kemajuan pendidikan di Unsurya ini, tentunya ini adalah bagian dari keikutsertaan Unsurya di dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini adalah amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepada para mahasiswa baru, setelah dilaksanakannya pembukaan pendidikan ini, saudara akan mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Di dalam kegiatan PKMP ini bertujuan untuk memberikan bekal dan pengenalan tentang seluruh kegiatan di Unsurya ini, yang bermuara pada akhirnya mahasiswa dapat memahami dan mengetahui rencana program pendidikan yang akan dilaksanakan selanjutnya. Saya berharap agar mahasiswa dapat menggali ilmu, pengetahuan, dan teknologi secara mendalam sesuai dengan program studi masing-masing, sehingga mampu mengembangkan karakter yang dilandasi oleh nilai-nilai moral dan etika yang kuat. Selain itu juga teruslah berinovasi dalam bidang yang ditekuni untuk menghadapi tantangan dan kebutuhan kait dengan artificial intelligence. Ya, beberapa tahun yang lalu kita mengenal artificial intelligence masih pada fase
artifisial terkait dengan pembacaan data yang ada, kemudian berkembang menjadi intelijen, kemudian sekarang menjadi super intelijen. Ini perubahan-perubahan yang sangat-sangat cepat, sehingga mesin-mesin yang tadinya hanya mesin learning, dia membaca data dan sebagainya, kemudian kita gunakan banyak, kemudian menjadi mesin intelijen, akhirnya menjadi AI generate, kan? Dan sekarang menjadi super intelijen. Ini suatu perubahan tidak membutuhkan waktu lama, nggak tahu nanti berikutnya apa yang terjadi. Dengan munculnya seperti itu, maka perubahan-perubahan terutama peradaban manusia ini juga cepat berubah. Yang tadinya society 4.0 sekarang sudah masuk society 5.0. Dan perubahan ini tentunya akan berdampak kepada diri kita sendiri, kepada anak-anak kita, termasuk kepada satuan-satuan kita. Kita masih ingat bagaimana penggunaan serangan-serangan yang dilakukan oleh drone maupun rudal. Semuanya sudah terintegrated dengan IT. Bagaimana penggunaan GNSS ya. Padahal kita sendiri belum memiliki GNSS ya. Beberapa negara sudah memiliki GNSS yang jumlahnya di atas 30-an satelit. Contohnya misalnya Navstar. Navstar digunakan GS untuk GPS kita yang kita miliki itu 32 satelit. Baidu sudah juga 32 satelit. Kemudian juga GLONASS. Ya, kemudian Galileo. Ini kondisi-kondisi bagaimana perkembangan IT ini yang menggunakan infrastruktur satelit. Inilah yang menjadi pemikiran para mahasiswa yang notabene sebagian dari yang di offline ini mereka yang ditugaskan untuk bagaimana mengembangkan nanti doktrin-doktrin, mengembangkan strategi terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Karena harus diikuti oleh doktrin. Kalau tidak diikuti doktrin, kita akan ketinggalan. Oleh karena itu, kesempatan yang baik ini kita terus menggali ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan diri kita sendiri untuk kepentingan satuan-satuan yang kita awaki, sehingga satuan-satuan kita ini akan mampu dan berhasil melaksanakan tugas untuk kepentingan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Saya berharap bahwa nilai-nilai yang ada nantinya ini bisa betul-betul ditanamkan sehingga kita menjadi confident setelah kita lulus dari program pasca sarjana maupun diploma. Selain itu, teruslah berinovasi di bidang yang ditekuni dan terus belajar dan berprestasi, karena masa depan negara berada di tangan saudara sekalian. Inilah kontribusi nyata kepada negara yang kita cintai dengan semangat dan dedikasi yang tinggi. Saya kira itu yang disampaikan dengan kata pembukaan pendidikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Senin, tanggal 23 September 2024, pukul 13.50 waktu Indonesia Barat, program pendidikan pasca sarjana, sarjana dan diploma, serta kegiatan PKKMB tahun akademik 2024-2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian sambutan kami. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingannya sehingga kita dapat mempersembahkan prestasi terbaik bagi bangsa dan negara yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Aspers Panglima TNI dalam hal ini diwakilkan oleh Paban 5 Sahlur Spers TNI. Persilakan. Pak Rektor tadi menyampaikan membacakan sambutan Aspers Panglima TNI. Permohonan maaf dari beliau karena hari ini tidak bisa hadir mendampingi kegiatan Panglima TNI. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Surya Dharma, para dekan, dosen, staf, para undangan, serta calon mahasiswa dari lingkungan TNI yang kami hormati dan banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat hadir pada acara pembukaan pendidikan dan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Semester Ganjil Universitas Surya Dharma tahun anggaran 2024-2025. Melalui program kerjasama antara Mabes TNI dengan Universitas Surya Dharma ini, pimpinan TNI bertekad secara berlanjut dan berkesinambungan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan TNI, antara lain melalui program pendidikan akademik strata 1 dan strata 2 di lembaga perguruan tinggi. Demikian pula dengan pimpinan Universitas Surya Dharma yang berkomitmen untuk memberikan pengalaman belajar yang luar biasa dan mendukung setiap mahasiswa dalam mencapai potensi terbaiknya. Kami percaya bahwa para mahasiswa tidak hanya akan menambah wawasan dan keterampilan selama di sini, tetapi juga akan memberikan kontribusi yang berarti bagi komunitas kampus. Dengan latar belakang dan pengalaman unik sebagai anggota TNI maupun PNS, kami yakin para mahasiswa akan membawa perspektif yang berharga dan memperkaya diskusi serta kegiatan akademik di kampus. Pelaksanaan pembelajaran perkuliahan kali ini akan dilaksanakan dengan metode daring atau online setelah jam kerja mulai pukul 16.30 sampai dengan selesai. Untuk itu, selama masa studi di Universitas Surya Dharma, kami mendorong para mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik. Jangan ragu untuk menjalin hubungan dengan sama mahasiswa, dosen, dan staf. Universitas ini adalah tempat di mana para mahasiswa dapat belajar, berkembang, dan membangun jaringan yang akan sangat berguna di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini pula kami akan menyampaikan bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI tentang standar biaya masukan terkait indeks atau satuan biaya bantuan beasiswa program gelar, non-gelar, dalam negeri bagi PNS atau anggota Polri TNI yang tidak terlepas jabatan, maka bantuan beasiswa yang diberikan oleh negara tidak bisa diberikan secara penuh. Ada biaya-biaya yang akan menjadi tanggung jawab dan harus disiapkan sejak dini oleh para mahasiswa agar bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik tanpa kendala. Kami juga menyadari bahwa memulai perjalanan pendidikan di lingkungan yang baru dapat menghadirkan dinamika dan tantangan. Kami akan berusaha memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan untuk memastikan para mahasiswa dapat menghadapi setiap tantangan dengan percaya diri dan berhasil dalam studi sampai saatnya di wisuda nanti. Sekali lagi, selamat belajar. Kami sangat menantikan kontribusi dan pencapaian yang akan para mahasiswa bawa selama masa studi ini. Semoga perjalanan studi ini menjadi pengalaman yang berharga dan membawa kesukaan di masa depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jakarta, 23 September 2024. Aspes Panglima TNI, tanda Muhammad Safi SIP MM, Marsikal Muda TNI. Selesai. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah acara kegiatan ini kita buka dengan pembacaan doa, dan doa ini saya pandu dengan agama Islam, baik yang beragama lain, dimohon untuk menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakas syukur kama yanbaghi al-karim ajim sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon agar kami dapat menjalani setiap hari dengan rasa kasih, toleransi, dan sikap positif. Semoga kami dapat memberikan kontribusi positif bagi unsurnya, bangsa, dan negara yang kami cintai ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Mari dipersilakan kakak kembali. Laporan pemimpin acara. Pemimpin acara meninggalkan tempat acara. Acara selesai.